Agar semakin kaya, aku pun menyuruh Kunti ini mencuri seperti tuyulku. Sekarang aku harus apa, Nek? Biar bisa lolos sampai akhirat. Sekarang kamu harus mencuri uang-uang warga di komplek mewah ini. Seperti tuyul nenek itu. Apa, Nek? Mencuri? Iya, emang kenapa? Kamu keberatan? Kalau kamu keberatan, itu artinya kamu gak lolos untuk sampai ke akhirat sana. Aku yang gak mau terus-menerus gentayangan dan pingin pulang ke akhirat menerima tawaran Nek Jisoo. Ya udah, Nek, saya mau. Bagus. Tuyul Risa? Iya, Nek. Akhirnya, aku punya dedemit gratisan yang bisa kusuruh-suruh untuk mencuri di rumah orang kaya. Sekarang, kalian berdua sudah siap kan mencuri di sana? Siap, Nek. Tuyul, sekarang kamu masuk ke rumah mewah itu. Dan kamu Kunti, kamu juga masuk ke sebelah rumah mewah itu. Curi semua harta berharga yang ada di sana. Enaknya punya tuyul dan dedemit gratisan. Dengan begini, uangku akan semakin banyak. Dan aku akan semakin kaya. Semoga hasil curian mereka banyak. Akhirnya kamu pulang juga. Mana hasilnya? Ini, Nek. Wah, banyak juga hasil curianmu. Kamu ternyata berbakat juga seperti si tuyul ya. Nenek! Sekarang tinggal lihat hasil curian tuyulku. Ini, Nek, hasil curian aku di rumah mewah itu. Kamu memang tuyul kesayangan nenek. Nenek puas dengan hasil kerja kalian berdua. Kalau begini terus, nenek bisa kaya raya. Tapi, Nek, setelah ini aku bisa kan lolos dan pulang ke akhirat? Hasil kamu ini belum seberapa. Kamu harus bekerja lebih keras lagi untuk nenek. Baru kamu bisa pulang ke akhirat. Tapi, itu kan hasilnya udah banyak, Nek. Jangan ngebantah nenek. Atau kamu mau terus-terusan gentayangan kayak gini? Kok aku ngerasa aneh? Apa aku cuma dimanfaatkan aja sama nenek tua ini? Sekarang kamu masuk ke dalam kantor itu. Dan ambil semua uang yang ada di dalam berangkasnya. Tapi, kantor itu kan rame, Nek. Dasar dedemit beko. Kamu ini kan hantu. Mana ada yang bisa ngelihat kamu kecuali nenek. Oh iya, Nek. Aku lupa. Punya dedemit kok bego banget sih. Udah sana cepat pergi. Ingat ya, isi karung ini sampai penuh. Iya, Nek. Pasti uang di kantor itu banyak. Sekarang aku tinggal nunggu hasil dari dedemit gratisan itu. Loh, kok uangnya melayang? Untung aja aku punya kekuatan bisa melihat makhluk halus. Hei, kuntilanak jelek! Ngapain kamu di sini? Astaga, aku ketahuan. Siapa yang nyuruh kamu untuk nyuri di kantor saya? Dia pasti cuma pura-pura aja lihat aku. Soalnya kata Nek Jisoo cuma dia yang bisa lihat aku. Berhenti! Saya itu bisa ngelihat kamu. Kalau kamu nggak berhenti sekarang juga, saya bakal bacain ayat kursi biar kamu terbakar. Ayat kursi? Itu kan ayat yang selama ini ku benci. Aku bisa terbakar kalau ada orang yang baca ayat itu. Ampun, ampun, jangan bacakan ayat itu. Saya nanti terbakar. Terus, kenapa kamu nyuri di kantor saya? Saya terpaksa. Saya disuruh sama nenek majikan saya. Majikan? Iya, nenek menyuruh saya mencuri seperti tuyul. Dan sebagai balasannya, nenek akan mengirimkan saya pulang ke akhirat. Astaga, ternyata kamu seperti ini karena terpaksa. Iya, saya hanya ingin pulang ke akhirat dengan tenang. Saya bisa kok bantu kamu untuk pulang ke akhirat tanpa harus bekerja. Kamu serius? Iya, tapi sebelum itu kamu harus bawa saya dulu bertemu dengan nenek majikan kamu. Iya, saya akan bawa kamu untuk bertemu dengan Nek Jisoo.
Semoga dengan bertemu nenek itu aku bisa mengungkap pencurian yang selama ini terjadi di komplek. Duh, mana ngumpulin udah bertahun-tahun, hilang pula. Mas Angga, ada apa ya? Kok kelihatannya sedih gitu? Begini Mbak Nurul, celengan saya ini mendadak kosong dan saya yakin ini adalah ulah tuyul di komplek kita. Tuyul. Ya udah, ayo kita pergi sekarang. Saya udah nggak sabar ingin ketemu sama nenek majikan kamu. Nenek, Siapa dia? ini pemilik kantor tempat aku mencuri tadi, Nek. Apa? Kamu ini udah gila ya? Jadi nenek yang selama ini udah buat ulah untuk nyuri uang-uang orang di komplek dan juga di kantor saya. Kamu jangan ikut campur ya. Dari mana kamu tahu? Kuntilanak ini yang udah cerita semuanya sama saya. Saya juga tahu kok kalau di belakang nenek itu ada tuyul. Jangan-jangan selama ini dia yang udah nyuri uang warga komplek. Memang saya yang menyuruh mereka. Astagfirullah. Sebaiknya nenek bertaubat dan binasakan tuyul nenek itu. Kalau nenek membinasakan tuyul ini, nenek mau makan pakai apa? Nenek bisa kok tinggal dengan saya, tapi nenek harus janji kalau nenek akan benar-benar bertaubat. Tuyul, maafin nenek ya. Nenek harus mengembalikan kamu ke alammu karena nenek ingin bertaubat. Kalau tuyul ini dibinasakan, lalu gimana denganku? Apa aku akan dibinasakan juga? Itu jasad saya. Kok ada kepala bayi? Itu kepala bayi saya. Maksud kamu? Apa kamu meninggal bukan karena bunuh diri? Sebenarnya aku meninggal bukan karena bunuh diri, tapi aku meninggal saat melahirkan bayiku. Terus, kenapa kepala dan badannya terpisah? Aku melahirkan sendirian di ruangan ini, tanpa bantuan siapapun. Aku tidak kuat sehingga kepala bayiku terputus dari tubuhnya yang masih tertinggal di dalam perutku. Terus, kenapa kamu lahiran sendirian? Suami kamu kemana? Suamiku... Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku mau pergi, Cia. Aku lebih memilih tinggal sama selingkuhanku daripada aku tinggal sama istri yang hamil kayak kamu. Tapi kan, Mas, aku ini lagi hamil. Aku nggak peduli, Cia. Semenjak kamu hamil, kamu udah nggak cantik dan nggak muasin aku lagi. Jadi jangan salahkan aku untuk ninggalin kamu. Permisi. Mas, tapi aku lebih butuh kamu, Mas. Mas, tunggu. Mas. Mas, kenapa kamu tega ninggalin aku? Begitu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Makanya arwah saya jadi gentayangan seperti ini. Karena saya ingin minta tolong agar ada orang yang bisa membantu saya untuk pulang ke akhirat. Kamu tenang ya. Saya yang akan membantu kamu untuk pulang ke akhirat dengan selamat. Tolong kuburkan jasad saya dan jasad kepala bayi saya dengan layak ya. Iya. Untuk jasad anak kamu sudah saya kuburkan. Dan untuk jasad kamu, nanti saya akan minta warga komplek untuk membantu menguburkannya. Terima kasih ya. Selamat tinggal. Semoga kamu tenang ya di alam sana.